Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Prastama Rifatika dan teman kelompok saya yaitu Sultan Asyam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab 3, fikih perempuan, pendidikan reproduksi. Nah, pada bab ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim.'" 1. Proses kejadian manusia dan kesehatan reproduksi. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun dan Quran Surat Nuh, dijelaskan bahwa perkembangan embrio terjadi secara bertahap. Tahapan-tahapan yang digambarkan dua ayat ini persis secara ilmu pengetahuan modern. Secara global, penahapan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Sel telur yang belum dibuahi diproduksi oleh seorang wanita yang diletakkan semacam tabung yang disebut fallopian. Saat bersenggama, akan ada satu sperma laki-laki yang membuahi sel telur. Sel telur yang dibuahi akan bergerak ke rahim atau uterus dan menempel pada dinding rahim. Ketika menempel di dinding rahim, embrio akan berkembang sekitar 3 bulan. Setelah itu, terjadi perkembangan janin selama kurang lebih 6 bulan pada masa persalinan. Macam-macam reproduksi. Anak adalah rezeki yang dianugerahkan langsung dari Allah dan tidak melalui dukun atau paranormal. Itulah takdir yang hanya Allah berikan melalui berbagai ikhtiar yang dilakukan manusia. Artinya, selama manusia mau berusaha menuju takdirnya, maka Allah akan mendekatkan tujuan yang ingin dicapai terhadap manusia itu. Di sisi lain, kita dapat berusaha mengatur kelahiran sesuai dengan syariat Allah. Kewajiban orang tua setelah memperbanyak keturunan adalah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Di antara metode untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan mengatur jarak kelahiran anak. Namun, sangat disayangkan, pengaturan jarak kelahiran itu sendiri masih menjadi problem dilematis dalam keluarga miskin. Di antaranya dari segi hukum syar'i yang tampak bertentangan dengan program negara, termasuk metode apa yang paling tepat untuk digunakan. Selanjutnya, pengertian KB, yaitu keluarga berencana. Dalam pengertian ini, KB didasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert Malthus. KB dalam pengertian pertama ini diistilahkan dengan tahdid an-nasl, yaitu batasan kelahiran. Pengertian keluarga berencana yang sebenarnya adalah keluarga yang merencanakan sekolah, pekerjaan, makanan, dan sebagainya. Bukan mencegah kehamilan. Kontrasepsi sebagai sarana pengaturan jarak kehamilan sampai saat ini adalah masih menjadi kontroversi di kalangan ilmuwan Islam. 1. Pengertian keluarga berencana. Istilah keluarga berencana atau KB merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu family planning, yang dalam pelaksanaannya di negara-negara barat mencakup dua macam metode atau cara, yaitu 1. Planning Parenthood. Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kepada orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai sejahtera, dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga, hal ini lebih mendekati istilah bahasa Arab tanzimu an-nasl atau pengaturan keturunan atau kelahiran. B. Birth Control. Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarakan kelahiran sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Tetapi dalam praktiknya di negara barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan atau abortus dan menstrual regulation, pemandulan atau sterilisasi, dan pembujangan. 2. Sejarah dan tujuan pelaksanaan KB. Lahirnya istilah pembatasan keturunan di negara Islam merupakan hasil upaya dari Amerika dan Eropa dengan tujuan untuk menanggulangi krisis ekonomi yang sedang menimpa suatu bangsa tertentu.
Sedikit demi sedikit, ide ini masuk ke negara-negara Islam dan mereka mencetuskan ide pembatasan angka kelahiran untuk memerangi umat Islam secara perlahan-lahan dalam perang ideologi. Istilah KB dikenal di kalangan ulama dengan sebutan tahdid an-nasl. KB memiliki beberapa tujuan, diantaranya membatasi keturunan dan mengatur jarak kelahiran. Dari tujuan itu, para ulama membagikan ke dalam dua istilah, yaitu tahdid an-nasl dan tanzim an-nasl. Kebanyakan ulama mengkaji dalam masalah ini menggunakan istilah tahdid sebagai pemberhentian kehamilan untuk mencegah kehamilan pada waktu-waktu tertentu atau pada satu keadaan dan tidak pada keadaan yang lain. 3. Status hukum keluarga berencana atau KB dan kependudukannya. Dalam program KB dimaksudkan sebagai pembatasan keluarga atau anak dalam jumlah tertentu, misalnya 2 atau 3 untuk setiap keluarga dalam setiap situasi dan kondisi tanpa terkecuali. Maka hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan pula dengan hukum alam dan hikmah Allah dalam penciptaan manusia. Menurut Shaltut, diperbolehkan melakukan keluarga berencana. Ada faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama, terpeliharanya kesehatan dan keselamatan ibu si anak baik jasmani maupun rohani selama mengandung, melahirkan, dan memelihara anak itu sendiri. Kedua, terpeliharanya keselamatan dan kesehatan rohani jasmani si anak sendiri. Ketiga, terjaminnya masa depan pendidikan si anak supaya menjadi generasi yang kuat untuk menjadikan keluarga dan anak keturunan yang bermutu. Perlu tersedia dana, sarana, kemampuan, dan waktu yang cukup untuk membinanya. Pada dasarnya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan. Di antaranya, pada hadis yang menerangkan hal tersebut adalah hadis riwayat Ma'qal bin Yasir. Ketika datang seorang laki-laki meminta pendapat Rasulullah mengenai calon istrinya yang memiliki nasab yang baik dan cantik, namun mandul, maka beliau mengatakan jangan. Lalu ia bertanya untuk kedua kalinya, maka Rasulullah bersabda, nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, dengan kata lain subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat terdahulu. Hadis riwayat Al-Nasa'i, Abu Dawud. Pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 233 menerangkan bahwa anak hendaklah disusukan oleh ibunya selama 2 tahun penuh. Karena itu, ibunya sebaiknya tidak hamil lagi sebelum cukup umur bayinya 2 tahun. Dengan kata lain, sebelum mempunyai anak lagi, anak yang sebelumnya dilahirkan oleh ibunya harus sudah besar, dengan kata lain tidak disusukan lagi oleh ibunya. Dalam hal seks edukasi mengenal mengenai alat kontrasepsi yang sering digunakan berkeluarga berencana, ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan dalam Islam. Dan alat kontrasepsi yang dibolehkan adalah A. Untuk wanita, yaitu IUD, ADR, pil, obat suntik, susuk, cara-cara tradisional seperti jamu. Untuk pria, yaitu 1. Kondom, 2. Coitus interruptus atau azal menurut Islam. Dari materi yang kita bawakan tadi, kita menerapkan kesimpulan, yaitu para ulama sepakat bahwa melakukan KB bagi seorang wanita untuk menghindari kehamilan dengan tujuan karena takut untuk memberi rizki atau takut dalam kehidupan kepadanya dan khawatir akan miskin, atau karena seorang laki atau seorang istri ingin mengembangkan karirnya, maka itu adalah bentuk keharaman dan diperbolehkan melakukan KB bila ada darurat yang akan membahayakan istri bila hamil dengan petunjuk tim medis yang memahami hal itu. Keluarga berencana dalam Islam adalah merencanakan jumlah keturunan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan jarak kelahiran semua syariat. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.